pagi anak-anak semua. Halo. Baik anak-anak semua, kita akan memulai chapel kita pada pagi hari ini. Silakan persiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dan kita akan memulai chapel kita pada pagi hari ini. Anak-anak semua, sebelum kita mulai bersama-sama chapel pada pagi hari ini, maka Bapak akan memimpin anak semua di dalam doa terlebih dahulu untuk memulai chapel kita pada pagi hari ini. Oke, anak-anak semua, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berkata kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, pagi yang ceria yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu di dalam chapel pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami tahu mungkin kami hanya terbatas melalui virtual sekarang, ya. Tapi kiranya Engkau Tuhan yang terus memimpin kami dan memberikan kami kekuatan ya Tuhan, dan memberikan kami hati yang mau dengar-dengaran untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkati pemanatap pada hari ini yang akan membawakan firman kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau berkati pemanatap ya Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pemanatap dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak semua, sebelum kita masuk ke pembacaan firman Tuhan yang dibawakan oleh pemanatap, maka kita mau mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Kasih Setiamu. Para anak semua dapat menikmati dan dapat nyanyi bersama-sama ya dengan teman-teman yang lain, dan kita dapat masuk ke dalam perenungan firman Tuhan nanti yang akan dibawakan oleh Bapak Natap. Baik anak semua, mari kita menyanyikan lagu ini secara bersama-sama. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan?
Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Manata. Hai murid-murid SD Bogor, selamat datang di chapel pagi hari ini. Ini adalah kesempatan yang luar biasa di mana kita bisa melanjutkan mempelajari kebenaran dari firman Tuhan. Kenapa Bapak bilang ini adalah kesempatan yang luar biasa? Karena percaya tidak percaya, di luar sana masih banyak orang-orang yang berusaha mempelajari kebenaran firman Tuhan. Namun mereka tidak memiliki kesempatan seperti saat ini. Jadi sudah sepatutnya kita mengatakan ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita masing-masing yang Tuhan percayakan kita maksimalkan di hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagian dari kebenaran firman Tuhan. Nah, part hari ini adalah kita akan mempelajari 4 perintah yang merupakan bagian dari 10 perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Dan tentunya ini adalah bagian pertama tentang 10 perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Nah, Bapak yakin Pak Manatap terbatas dan kalian juga pasti terbatas di dalam memahami kebenaran firman Tuhan ini. Makanya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu supaya kita meminta pertolongan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya yang membantu kita melalui pikiran kita, melalui hati kita, melalui mata kita, dan melalui pendengaran kita, dan semua organ yang ada dalam tubuh kita ini membantu kita untuk memahami apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, dan kemudian Tuhan juga menolong kita mengaplikasikan apa yang kita pelajari hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di tengah keterbatasan kami berusaha menikmati apa yang Engkau sediakan kepada kami, menikmati kesempatan yang luar biasa yang Engkau sediakan kepada kami. Tuhan, tolong bantu kami di dalam memahami kebenaran firman-Mu. Engkau tahu Tuhan, kami adalah pribadi yang terbatas untuk memahami kebenaran firman-Mu. Tolong Roh Kudus-Mu lah yang membantu kami, sehingga apapun yang kami pelajari hari ini menolong kami dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kesempatan yang luar biasa ini, waktu kami di dalam tangan pengasih-Mu. Amin. Nah, hari ini bagian pertama dari pembahasan 10 perintah Allah yang diberikan kepada bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, pembahasan hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 11. Nah, ayat 1 sampai 11 ini berbicara tentang etika, atau kalau kalian pahami, etika itu adalah aturan ya, yang Tuhan berikan untuk mengatur relasi atau hubungan manusia dengan Allah. Jadi jika kita ilustrasikan 4 perintah pertama dari 10 perintah tersebut, 4 bagian tersebut adalah mengatur etika manusia dalam berrelasi antara manusia dengan Allah. Jadi Bapak harap itu bukanlah sesuatu yang sulit, di mana sebenarnya Tuhan ingin membuat suatu batasan di dalam
menjalin hubungan dengan dirinya. Jadi di dalam batasan inilah kita bisa menikmati kebebasan di dalam memuji, memuliakan, dan mengenal serta berrelasi dengan Dia atau menjalin hubungan dengan Dia. Jadi Tuhan akan memberikan 10 perintah, namun hari ini kita hanya bahas 4, dan dari 4 ini adalah 4 perintah yang menjadi frame atau aturan bagi kita bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan. Sehingga dengan aturan ini kita bebas. Walaupun kita diikat dalam aturan, ya, ada 4 aturan nanti yang Tuhan sebutkan di dalam Keluaran 20 ayat 1-11, tapi di dalam koridor aturan inilah kita akhirnya menikmati relasi atau menjalin hubungan dengan Allah. Nah, apa saja perintahnya itu? Kita lihat dari perintah yang pertama. Perintah yang pertama, Tuhan mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, apa yang Tuhan tuntut dari perintah pertama ini? Nah, Tuhan menuntut, menurut 1 Tawarik 28 ayat 9, Tuhan menuntut, ya, manusia itu mengenal Allah. Nah, step pertamanya Tuhan mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang artinya hanya Allah itu sendirilah, hanya Allah Tritunggal yang harus Allah satu-satunya bagi manusia. Nah, sehingga Tuhan untuk menggenapi tuntutannya itu, Tuhan mengatakan supaya kamu bisa trust, ya, hanya menyembah Allah yang esa. Syaratnya adalah kamu harus mampu mengenal Allah itu terlebih dahulu. Nah, makanya di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9 Tuhan menuntut kita untuk mengenal Dia dengan baik. Kemudian setelah kita kenal, barulah kita akui, baru kita klaim bahwa Dia adalah Allah yang baik. Nah, ketika kita mengklaim Dia adalah Allah yang baik, ini atas dasar pemahaman kita dengan benar terhadap apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Kemudian setelah kita klaim Tuhan ini adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik, kemudian kita mampu menyembah Dia dan menuruti atau melaksanakan apa yang menjadi kehendak Dia di dalam hidup kita. Nah, kemudian ada kata-kata di situ, di hadapanku. Nah, di hadapanku ini apa maksudnya? Kenapa Tuhan menekankan di hadapanku, kata di hadapanku? Nah, Tuhan sebenarnya ingin menuntut kita di sini, hanya Tuhanlah yang mampu melihat segala sesuatu yang kita kerjakan, ya, melihat ketulusan hati kita, ya, untuk siapa, pekerjaan atau waktu yang kita miliki kita persembahkan. Kepada siapa pekerjaan dan waktu yang kita miliki itu kita persembahkan. Jadi Tuhan mengatakan jangan ada Allah lain di hadapanmu ketika kamu dalam mengerjakan sesuatu, dalam menikmati perjalanan hidupmu. Nah, kenapa Tuhan menuntut ini? Karena kecenderungan manusia adalah dia akan membuat Allah kecil bagi dirinya. Dia akan membuat Allah kecil bagi dirinya yang dia sembah secara tidak sadar, sehingga Allah kecil itulah yang akhirnya menuntun hidupnya dan mengontrol hidupnya. Allah kecil ini seperti apa, Pak? Nah, Allah kecil itu adalah seperti kemalasan kita. Nah, seringkali kita tidak sadar tentang kemalasan kita. Sebenarnya kemalasan kita ini sudah kita jadikan Allah, ya. Contohnya kita malas mengerjakan tugas. Artinya kemalasan inilah yang mengontrol bagaimana kita mengatur waktu kita dalam mengerjakan tugas. Atau Allah kita adalah tentang pujian. Kita membuat pujian bagi diri kita itu adalah Allah. Contohnya di dalam kerja kelompok, ketika pendapat kita tidak dihargai atau kesannya tidak diterima, kita membuat keegoisan kita itu menjadi pengontrol hidup kita. Sehingga ketika kita tidak dipuji atau pendapat kita tidak dipuji, sehingga kita marah atau emosi kepada orang lain. Artinya
ketika ada sesuatu yang mengontrol diri kita, yang mengontrol kebiasaan kita, yang mengontrol hati kita, pikiran kita, dan perkataan kita, sehingga itu berbuat buruk atau merugikan orang lain, ya, atau merugikan diri kita sendiri, dan terlebih lagi mengabaikan Allah itu sendiri, artinya kita sedang menyembah sebuah Allah kecil di dalam diri kita. Kita mempunyai Allah-Allah kecil yang kita sembah secara sadar ataupun tidak, gitu ya. Nah, itulah yang dituntut dari perintah pertama. Kemudian perintah yang kedua. Perintah yang kedua, kita udah familiar mendengar ini ya. Jangan membuat bagimu patung atau apapun itu, baik yang menyerupai hewan ataupun tumbuhan atau benda-benda lainnya yang akhirnya disembah manusia. Nah, kita tahu dulu ya, bangsa Israel itu pada saat mereka dijajah bangsa Mesir, mereka itu menyembah Allah atau dewa dalam bentuk yang bisa disentuh, seperti wujudnya binatang, mereka membuat patung binatang, atau wujudnya seperti dewa, gitu ya. Mereka membuat wujudnya seperti dewa, ya, patung dewa. Kemudian benda-benda inilah yang mereka sembah. Nah, makanya ketika bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, Tuhan mengatakan, "Hei bangsa Israel, jangan ada padamu atau jangan kamu membuat patung ya, ataupun benda-benda apapun itu yang akhirnya kamu sembah." Nah, Tuhan sangat tegas di bagian ini. Sekali-sekali kamu jangan membuat apapun itu yang akhirnya kamu sembah. Nah, Tuhan juga di dalam perintah yang kedua ini, Dia tidak ingin manusia menyembah dirinya dengan perantaraan benda-benda lain. Contohnya, kita mengatakan kita menyembah Allah itu, kemudian kita menaruh salib, dan kemudian kita sembah salib itu sendiri, dan kita mengatakan kita sedang menyembah Allah. Atau Alkitab adalah kitab sucinya orang Kristen. Kemudian kita membuat di dalam kegiatan ibadah kita taruh kitab suci di hadapan kita, baru kita sembah. Nah, Tuhan tidak ingin ya, ketika manusia itu ingin menyembah Dia, Tuhan tidak mau manusia itu menggunakan perantaraan benda-benda lain. Ya, bukan berarti Bapak mengatakan Alkitab ini bukan alat atau sarana yang digunakan Tuhan untuk membantu kita mengenal Dia, bukan begitu. Maksud Bapak, simbol-simbol yang mewakili tentang Allah itu sendiri, seperti simbol salib, seperti simbol gereja ataupun Alkitab, kita tidak menyembah benda-benda ini untuk menyembah Allah dengan mengklaim kita sedang menyembah Allah. Nah, itu yang dituntut Tuhan dari perintah kedua ini, supaya kita tidak membuat benda-benda apapun itu, baik berupa patung, ukiran, lukisan, atau apapun itu yang kemudian dengan cara itu kita menyembah Allah, gitu ya. Kita mengakui kita menyembah Allah, kita menyembah padahal kita sedang menyembah benda-benda tersebut. Nah, itulah yang dituntut oleh Tuhan ya dari perintah yang kedua ini. Nah, kemudian perintah yang ketiga, Tuhan menyebutkan jangan kamu menyebut Allah atau nama Allah itu dengan sembarangan. Ya, jangan kamu menemu namanya itu dengan sembarangan. Nah, kira-kira kenapa ya Allah itu sangat tegas di bagian ini? Kenapa hanya nama saja kita nggak boleh sebut sembarangan? Gitu. Siapa Dia? Gitu. Nah, untuk mengetahui siapa Dia ini, kita perlu flashback bagaimana kehidupan bangsa Israel pada saat Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Kalian masih ingat bagaimana bangsa Israel ingin berbicara kepada Tuhan ya di Gunung Sinai. Nah, pada saat itu mereka melihat begitu hebatnya petir dan badai yang mana Tuhan ingin berbicara kepada bangsa Israel. Sehingga pada saat itu bangsa Israel gemetar, sehingga mereka mengutus Musa, biarkanlah kamu Musa yang berbicara kepada Tuhan dan kamu menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan kepada kami. Yang artinya tidak seorang pun manusia
yang mampu melihat kekudusannya Tuhan. Ya, karena Tuhan itu begitu kudus, maka manusia tidak layak mampu melihat Tuhan yang begitu kudus. Manusia sangat berdosa, manusia sangat hina. Jadi manusia tidak bakalan mampu melihat kekudusannya Allah. Maka dengan demikian, bahkan kamu atau kita dan semua orang tidak boleh hanya menyebutkannya namanya saja dengan sembarangan. Itu artinya kita sedang melanggar perintahnya Tuhan. Artinya jangan main-main terhadap sesuatu yang kudus. Tuhan itu adalah kudus. Jadi kita jangan mempermainkan namanya. Ya, kita adalah manusia yang hina. Ketika kita mempermainkan namanya yang kudus itu, maka itu sangat berbahaya. Nah, Tuhan menuntut kita supaya tidak mempermainkan namanya yang kudus itu dalam konteks apapun, dalam kita bermain, dalam kita belajar, ataupun dalam kegiatan apapun itu. Ya, jangan kita mempermainkan nama Tuhan yang kudus, gitu. Kemudian perintah yang keempat. Nah, perintah yang keempat ini yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, kita tahu Tuhan di dalam proses Dia menciptakan alam semesta dan isinya ini, Dia hanya bekerja selama 6 hari. Dan Dia memberikan teladan kepada kita, yaitu pada hari ke-7, yaitu pada hari Sabat, yang kita kenal hari ini adalah hari Minggu. Janganlah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya melalaikan waktu kita untuk menyembah Dia. Jadi Tuhan sangat menuntut kita dari perintah yang keempat ini adalah untuk meneladani Dia di dalam menjadikan hari Sabat itu adalah hari yang kudus, gitu. Sehingga kita juga tidak bermain-main di dalam teladan yang Tuhan berikan. Yaitu teladan apa? Tuhan memberikan teladan pada hari Minggu, kamu jangan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya mengabaikan perintah Tuhan yang keempat ini. Nah, demikianlah anak-anak pembahasan bagian pertama tentang 10 perintah Allah, yang dimana kita bahas udah dari perintah pertama hingga perintah keempat yang mengatur etika manusia dalam berrelasi dengan Tuhan. Nah, dengan adanya koridor yang tadi, yang 4 macam tadi, itu adalah koridor yang kita harus gunakan di dalam menikmati kebebasan kita di dalam berrelasi dengan Tuhan. Jadi walaupun ada aturan di dalam mengatur relasi kita dalam Tuhan. Yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapannya. Kemudian menguduskan hari Sabat. Kemudian jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dan jangan membuat patung yang kita sembah menjadi Allah. Itu adalah koridor-koridor yang harus kita taati supaya kita bebas di dalam menikmati hubungan kita dengan Allah. Nah, mudah-mudahan pembahasan firman hari ini dapat memperlengkapi pemahaman kita untuk mengimani apa yang kita percaya. Untuk menutup, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat bantuan-Mu di dalam menolong kami memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami akan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk lebih bijaksana di dalam menerapkan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan aktivitas kami dalam satu hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.